berkarir di PMO cukup lama. Dibilang polisi, iya. Nanti saya sedikit coba untuk menerangkan kenapa dibilang polisi. Tetapi memang polisi yang punya nilai bagi para pengguna jalan. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Pak Sigit bahwa dari panah 1, 2, dan 3 ini sudah diterangkan oleh Mas Sigit. Tapi saya coba untuk sedikit memperdalam sedikit ya, bahwa pemahaman PMO di sini. Tadi saya menggunakan kata polisi. Jadi saya coba untuk mengingat kembali kepada para partisipan di sini. Jadi kalau ibaratkan bahwa Bapak Ibu sekalian di jalan raya ya. Jadi para pengguna kendaraan itu ada bis ya, ada pengendara mobil pribadi, ada yang menggunakan motor, ada jalan kaki. Itu yang menyetir itu, mengendarai kendaraan itu adalah project managers. Ada bilang juga project lead, yang intinya adalah memimpin langsung projectnya. Nah, polisi itu di mana? Nah, polisi itu ada di sebagai PMO-nya tuh dia, yang melihat helikopter view jikalau ya para project manager itu, which is itu dan pengendara mobil sudah mulai melanggar aturan. Ada governance nanti ya bicara ngomong TPM. Terus bisa saja bahwa PMO melihat ya ada satu crowded ya. Kadang-kadang kita jalan tuh ya Pak, Bapak Ibu sekalian, menumpuk tuh mobil bottleneck. Ya kaitannya dengan sehari-hari di organisasi. Ada resource-resource yang memang beberapa resource yang terbatas dipakai untuk beberapa project. Nah, PMO hadir di situ untuk mengatur resource yang mungkin terbatas di dalam perusahaan. Ya. Dimana tadi saya bilang konsepnya polisi memang benar, tetapi polisi yang bukan kerjanya cuma nagih data Pak. Kalau PMO saya di kantor itu sebagai debt collector. Saya iyain, ya saya debt collector. Saya perlu memastikan bahwa setiap tas-tas di dalam project itu berjalan dan keep on track dengan strategi bisnis. Tapi kami adalah polisi yang kita kolaborasi dengan teman-teman di project managers gitu. Yang dimana tadi juga diterangkan oleh Mas Sigit bahwa selalu nyambung dengan strategis. Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, tuntutan sekarang PMO tuh lebih tinggi Pak. Ya, jadi bahwa PMO itu harus bisa ngebuktiin gitu loh, bahwa ada tangible value, ada nilai yang bisa diukur. Ya, apakah dari sisi finansial bisnis, dari sisi waktu yang lebih cepat. Mungkin saya tambahkan juga yang mungkin yang intangible. Misalnya bahwa kepuasan pelanggan customer itu naik, ya kan? Terus bahwa turnover karyawan juga turun ya. Itu salah satu yang mungkin yang dampaknya harus diukur. Nah, tadi apa kaitannya dengan saya sedikit jumping ya, dari pemahaman PMO masuk ke pola pikir, Pak. Jadi harus kebentuk dulu. Kalau teman-teman saya frontalnya begini. Hari ini mungkin Mas Sigit role-nya sebagai IT manager. Satu saat CEO bilang, Mas Sigit, 2 bulan lagi kamu saya tugaskan menjadi head of BMO. Ya, pada saat ada challenge 2 bulan lagi menjadi head BMO, itu kan kita wajar ya Pak, kadang dalam satu organisasi bahwa terjadi perubahan mutasi itu biasa karena strategikal. Nah, jangan langsung ngomongin, ya kadang memang tuntutan dari perusahaan ya kerja dijalankan fungsi PMO secepat mungkin. Harus paham PMO itu apa sih, apa bedanya dengan project manager, dan pola pikir dari PMO itu apa tuh. Mindsetnya tadi Mas Sigit sudah ngomongin, selalu namanya customer centric, service oriented, melayani gitu. Bukan hanya sebagai tukang tilang ya, kayak di jalan raya gitu. Ayo kamu proyeknya telat, sehingga saya eskalasi langsung ke level, nggak gitu. Tapi kita lebih tahu kenapa proyek ini telat, blockers apa yang kita bisa coba untuk tangani bareng sehingga itu lebih cepat. Nggak gampang. Secara konsep Pak, Bapak Ibu sekalian, saya merasa karena di PMO cukup lama, secara konsep memang mudah untuk kita coba pahami gini, tetapi pada saat di lapangan itu struggling lumayan. Belum lagi masalah tentang politik perusahaan,
culture perusahaan. Yang itu juga mempengaruhi pada saat kita istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman di function, di project manager, portfolio, atau bahkan C-level. Nah, ketika pemahaman PMO dan pola pikir kita sudah dapat, kita juga sejatinya tahu juga nih konteks organisasi tadi yang diterangkan oleh Mas Sigit itu. Ada yang potensial, take off, dan lain-lain. Ya. Nah, ketika dari raw pemahaman PMO sudah dapat, ya, fungsi PMO apa sih? Kadang-kadang kan orang nanya ya Pak, kalau di kantor, emang fungsi PMO ngapain sih? Apa bedanya project manager sih? Nah, nanti saya coba sedikit jelaskan ya di slide berikutnya. Terus PMO juga harus sadar bahwa perusahaan ini apakah lagi baik-baik saja, apa kondisi lagi nggak baik-baik saja, Pak. Karena tadi yang mungkin sempat disinggung oleh Pak Irfan dan Pak Mas Sigit, PMO sekarang itu dituntut untuk teknologi savvy. Jadi cara bekerjanya juga harus mengikuti teknologi yang sekarang. Which is itu sekarang AI udah mulai gencar ya. Dan sekarang saya udah ngalamin juga Bapak Ibu sekalian, nge-track namanya project lagi dengan nggak menggunakan spreadsheet gitu. Udah bisa dengan PMO bots gitu. Udah bisa seperti kayak chat spesial untuk PMO. Nah, itu tuntutan-tuntutan itu yang cukup deras, sehingga harus melek dan beradaptasi terhadap teknologi dan tentunya mendeliver value. Nah, kalau pemahaman PMO dapat, konteks organisasi dapat, pola pikir dapat, yuk baru kita bekerja menciptakan nilai. Tapi saya bilang, Pak, wah mungkin Pak babak sekuensial begitu. Iya, pasti ini akan bekerja secara overlapping, kejar-kejaran. Tetapi runutan itu secepat mungkin dari pemahaman PMO, paham konteks organisasi, di pola pikir PMO, baru kita bekerja untuk menciptakan nilai. Nilai dalam hal ini Pak, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa contohnya begini nih, PMO coba untuk memonitoring semua proyek-proyek yang berdalam satu company. Dengan harapan, ya pasti di situ ada tools kolaboratif, ada tim PMO yang selalu ngingetin sebagai developer misalnya yang sifat administratif. Terus dia coba cari blocker kalau misal ada blocker kita dipercepat. Jadi misalnya KPI bagaimana proyek itu on schedule. Karena kalau misal tuh proyek telat, molor, sebulan 3 bulan, itu ada uang yang hilang. Karena resource harus tetap bayar, ya kan? Terus mungkin ada juga peralatan, material, yang mungkin itu menjadi overcost di sana. Sehingga itu harus dinilai gitu. Salah satunya PMO juga bisa ngitung, Pak, dampak dari pelayanan PMO dan bentuk tangible-nya seperti apa. Nah, lantas juga nanti kita sedikit ya Pak, Bapak Ibu sekalian izin untuk sedikit belajar ya tentang proses 10 langkah yang berkontinuous improvement atau berkelanjutan. Nah, ini mungkin saya sedikit mengulang, cuman ada sedikit yang ada penekanan bahwa jadi seorang PMO yang sudah paham tentang definisi, pola pikirnya dapat, dia harus cepat bisa ngebaca nih perusahaan yang sedang PMO join di situ, kondisinya seperti apa. Memang tadi saya bilang PMO baru mulai mau dibentuk, baru ketika si level mungkin beranggapan bahwa PMO nih bukan latah ya Bapak Ibu sekalian, PMO lagi viral nih sehingga kita perlu bentuk PMO, enggak, tetapi digali lebih dalam manfaat PMO apa ya. Jangan sampai resource project yang nanti kita jalankan itu menjadi kerugian, projectnya molor, terus biayanya juga membengkak, resource-nya juga pada stres ya kan, ujung-ujung waktunya juga molor dan lain-lain. Nah, potensi itu yang nanti PMO hadir. Nah, kalau sudah ada potensi, udah pembicaraan di C-level misalnya, baru kick off tuh, ya PMO dibentuk lah, dikasih mandat. Nah, which is di sini adalah mendapat dukungan. Nah, ini Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan ngebaca ya landscape organisasi, itu selalu ngomong bahwa dirasakan ya, dan ini secara kontekstual teori dan secara aktual di lapangan, saya itu selalu ngebaca apakah dalam posisi dalam kick off, growing, atau kalau kita lagi posisi puncak lagi
bangga-bangganya ataupun krisis sampai mungkin kolaps, mungkin pengen menjemuarkan. Lihat Pak, satu unik ciri-cirinya adalah kalau dukungan eksekutif itu Bapak Ibu sekalian harus lihat. Apakah kalau misalnya di potensial di kok kan masih anget-anget ya Pak, bahkan di driving di sini itu kuat banget tuh dukungan dari eksekutif. Tapi kalau udah mulai krisis begini Pak, itu PMO kadang-kadang gini, secara fungsi, secara day-to-day project management jalan, tapi kok PMO nggak punya dampak ya terhadap value bisnis perusahaan ya kan? Nah itu yang udah mulai dipertanyakan tuh. Kalau ketika sudah mulai dari krisis ini, nah makanya secepat mungkin PMO harus proaktif. Maka kenapa saya bilang bahwa perlu pentingnya pemahaman PMO dan pola pikir, karena proaktif itu PMO harus dihadirkan Pak. Tidak ada Pak, saya tekankan ya Pak, PMO itu reaktif, dia harus proaktif. Tadi Mas Sigit bilang sebelum terjadi kebakaran, isu adalah resiko yang sudah terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Itu dia udah ngebauin lah istilahnya, udah mencium kemungkinan terjadi resistansi, kegagalan, secepat mungkin dia harus proaktif. Jangan sampai nanti decline amit-amit sampai kolaps. Kolaps itu adalah PMO-nya bisa dibubarin Bapak Ibu sekalian. Karena bukan karena fungsinya tadi di awal Mas Sigit, ini fungsi kok PMO bisa nge-track project, oke, ya kan? Terus nge-manage resource, oke. Tetapi gagal dalam memperhitungkan value bagi perusahaan. Emang kalau misalnya projectnya cepat, saya dampaknya di apa? Nah itu secepat mungkin punya perhitungan PMO. Atau kan proses yang tadi manual, project-project sekarang dengan cara otomatis, valuasinya ataupun dimonetasinya segera dihitung dampaknya apa. Ya, nanti kita juga belajar ketika hati-hati project itu punya dampak, tetapi nggak digaungkan. Jadi kayak jangan kayak mungkin Bapak Ibu sekalian nih kayak satu staff yang bilang, kalau saya mah tipikalnya semakin banyak ilmunya kayak model kayak padi, semakin banyak ilmu saya merunduk. Tergantung, semakin banyak dampaknya dalam project itu harus teriak, belnya harus loncengnya dikencengin. Nanti kita ngomongin tentang bagaimana value itu harus diakui juga Pak. Pengakuan itu penting karena kita akan belajar nanti dinamanya di value ring. Nah ini saya tekanin lagi, tadi Mas Sigit sudah pastikan, tapi saya coba tekankan Bapak Ibu sekalian, paham tentang PMO, paham juga dampak dari PMO itu secara mindsetnya apa. Makanya diawalin merah nih, pikirin customer first mindset, jangan mikirin governance PMO harusnya kamu kalau sebelum project harus bikin project charter dulu ya kan, terus nanti planning. Tergantung, untuk project-project yang mungkin sederhana dan simpel mungkin cukup 1 lembar project charter, tapi sudah mulai kompleks dan ada resiko tinggi lah, ada laporan detailnya lah gitu loh, misalnya kayak cost benefit analysis, visibilitas dari bisnis dan project itu harus dilakukan. Tapi satu ditanamkan bahwa customer first mindset. Jadi maksudnya gimana tuh? PMO masuk kalau ada curhatan dari para customer, which is itu dari departemental, executive level, dengerin. Jadi active listening-nya harus dapat gitu. Jadi bukan langsung mengcounter, nggak sesuai dengan governance saya, nggak sesuai dengan aturan management, no, dengerin dulu. Nah, cuman satu poin adalah curhatan akan banyak Bapak Ibu sekalian ketika sudah menjadi PMO. Pak, saya butuh layanannya lebih cepat. Pak, resource-nya itu saya kok lama banget. Terus saya kok nggak service dengan tim. Itu pasti banyak permintaan. Sehingga dibutuhkan satu priority strategis yang dimana kita mendahulukan project itu yang punya dampak langsung atau punya penyelarasan langsung pada strategi perusahaan. Karena pasti Pak, saya sering di-challenge bahwa, kok saya nggak didahului project ini, kok yang si Bapak Anu masuknya kedua, saya duluan, kok yang kedua duluan. Entar dulu, dari segi dampaknya terhadap selaras perusahaan, kita harus menghitung dulu. Makanya di sini ada namanya value delivery, mempunyai dampak terhadap perusahaan, yang itu akan diprioritaskan gitu.
which is nanti customer comes, kita akan melihat, oh PMO bisnis memang ngebantuin ya, walaupun kami sempat ditolak, oh PMO melihat bahwa prioritasnya itu nyambung kepada strategi perusahaan, bukan sekedar kenal dekat, bukan sekedar karena power, ya kan. Nah ini tadi saya bilang proactive interaction, jangan sampai amit-amit gitu PMO udah mulai krisis, decline, diem aja, sebelum terjadi dia proaktif gitu. Dan which is nanti ada continuous improvement, nanti selantas setiap kali layanan PMO itu harus diukur, karena setiap kali PMO mengeluarkan namanya, ada istilahnya nanti service katalog ya, kayak menu layanan yang nanti dikeluarkan oleh PMO, itu harus ada indeks ukurnya, dinyatakan berhasil atau tidak, untuk memfeedback apakah permintaan dari customer ini itu sudah memenuhi dengan ekspektasinya. Dan terus nanti di continuous improvement dan lanjut. Nah, ini mungkin yang cukup penting, saya akan pelan-pelan sedikit. Kita udah masuk namanya ke flywheel ataupun roda putar, Pak. Nah, sebelum ngomongin tentang roda putar yang ada di layer ini ya, mungkin ya, di sini ada exploration, ada design, sampai dan realization, dan sampai di sini di dalamnya ada awareness dan lain-lain lah ya. Ini kita lihat Pak, ini ada anak panah dia di sini. Nah, anak panah ini konsepnya begini Pak. Ketika si roda putar itu awalnya Pak, Bapak bisa membayangkan ya, ini ada roda putar ya. Awalnya berat dan membutuhkan suatu tenaga power di awal Pak. Tapi begitu putaran itu sudah kita dapatkan untuk tenaga, ini akan berputar Pak dengan sendirinya. Nah, PMO juga begitu Pak. Pada saat di awal berat Pak. Saya juga gabung di perusahaan sekarang di tahun 2021, yang tadinya PMO-nya itu sudah ada fungsinya, di mana head PMO-nya itu berasal dari function. Nah, ternyata mungkin ada keluhan-keluhan dari si level, ngomongnya ada begini, project sih banyak yuk masuk terdaftar, tetapi seringkali nguap, nggak ke tracking, itu udah sampai mana itu project, tiba-tiba udah ngilang begitu aja. Nah, untuk menjawab itu, maka ada awareness di awal bagaimana posisi PMO itu bisa diakui. Nah, makanya ini ada istilahnya bahwa ngerakin pertama kali untuk si roda ini bergerak, itu nanti ada exploration Pak. Di sini ada namanya awareness building sama need assessment. Ya, which is kalau awareness building adalah menjawab gini, PMO itu fungsinya ngapain ya? Ngebantu pasti dari function ataupun customer dari si level, kamu bantuin saya apa ya gitu. Dengan hadirnya PMO apa itu harus terjawab, ya kan? Bukan hanya sekedar administratif. Dan selanjutnya sampai kita ngomongin sampai service terdeliver. Nah ini konsepnya kenapa gambarnya adalah flywheel. Ketika butuh gerakan awal itu pasti berat, tapi begitu sudah berjalan, maka service itu nanti dengan sendirinya terlalu improve ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin lihat di sini bahwa saat PMO menyelesaikan satu putaran penuh, masalah begini ya Pak, dari exploration, desain berputar gitu, sampai berakhir di realization, itu si putaran itu nggak berhenti Pak, dia muter terus. Artinya apa? Ekspektasi dari customer itu terus berlanjut. Nah, terus berlanjut itu karena apa? Karena PMO customer, which is yang diterangkan oleh Pak Sigit di awal, di situ ada C-level, ada program manager, ada project managers, ada function. Dia dipengaruhi oleh tuntutan dari organisasi, Pak. Di sini, di luar ini, di luar areal si putaran flywheel ini. Ya. Jadi kalau ketika strategi perusahaan itu dinamis, artinya berubah untuk kebutuhan yang memang tuntutan dari bisnis market ya Pak, ya kan. Kayak misalnya tempat saya bekerja sekarang adalah 2 tahun ini digerakkan untuk digitalisasi. Semua pekerjaan yang sifat manual harus dikonvert menjadi digital. Nah, PMO-nya pun harus sadar bahwa strategi dari PMO-nya pun harus menyesuaikan atas strategi organisasi. Saya bilang bahwa ini benar yakin ya, jadi pengaruh gerakan-gerakan si berputar ini di-trigger oleh contoh
strategi berkembang, sehingga PMO-nya pun harus juga ngikutin tuh, harus alignment, harus selaras. Kalau misalnya strategi itu dinamis dan PMO-nya nakap begitu, tidak ada terjadi dinamika improvement dari PMO services, maka secepat mungkin dia punya nasib akan jadi krisis ataupun decline di sini, Pak. Makanya ini saya coba sambungin kenapa landscape organisasi ini muncul. Karena PMO juga harus sensitif, proaktif terhadap perubahan strategi perusahaan. Apalagi nanti namanya ada perubahan strategi, Bapak Ibu sekalian. Ada kan setiap tahun perubahan dinamika struktur organisasi berubah ya, Pak. Ya kan? Yang tadinya si A megang mungkin di departemen A, sekarang berubah jadi departemen B, dan mungkin juga ada orang baru di situ. Nah, struktur itu bagaimana gitu? Itu juga mempengaruhi power decision dari setiap project. Ya, itu harus nauin juga bahwa PMO dari sisi strategi, dari sisi struktur organisasi, dan di sini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kultur budaya yang ada di perusahaan itu punya keunikan masing-masing. Yang saya baca di PMBOK ya, bahwa seorang project manager dia tidak bisa untuk melakukan perubahan terhadap budaya, tapi dia bagian dari budaya satu perusahaan ya, sehingga dia harus menyesuaikan, Pak, Bapak Ibu sekalian, kultur budaya. Mungkin budayanya silo, Pak, nggak bisa Bapak modelnya kayak model startup yang modelnya silo, terus Bapak coba untuk kayak startup yang model matrix, itu nggak cocok, nggak bisa ditembus. Karena sejatinya dari organisasi dan struktur dari kultur budayanya juga sudah terbentuk itu. Sehingga PMO harus melakukan penyesuaian, baik dari segi governance-nya ataupun dari PMO strateginya. Nah, itulah yang mempengaruhi bahwa geraknya roda berputar ini harus melihat dari, kalau istilahnya di PMO practice kit adalah di sisi luar ini sebagai organizational baseline. Ya, ada PMO, nggak ada PMO, ya ada organisasi strategi, ada struktur, ada spesifik industri profile, dan culture. Baru layer kedua, ngomongin tentang struktur PMO. PMO nanti harus dapat mandat, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sempat diterangkan oleh Mas Sigit, pendekatan servis PMO itu kan dari yang sebelah kiri tuh ada yang sifatnya konsultatif ya, yang dimana maturity customer-nya tuh tinggi. Tetapi yang di pojok paling kanan, which is itu adalah di manage ya, dimana PMO turun langsung di project, yang dimana customer maturity rendah. Itu tidak ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam satu siklus PMO berjalan 1 tahun, bahkan saya ngalami ya, Pak, saya terakhir as head of PMO, saya ngelit project untuk ngebangun namanya assembly line ataupun satu fabrikasi lah. Itu nggak bisa ditolak, Pak Bayu, karena ada mandat langsung dari selevel. Saya dipanggil dalam waktu saja, Pak, ini ada project yang high risk, kami tidak bisa mendelegasikan kepada tim yang lain, sehingga Bapak harus kami ekspektasinya langsung pegang project ini karena ini high risk, karena berkaitan dengan SNI regulation, berkaitan dengan ISO, berkaitan dengan bisnis yang terjadi perubahan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kaitan dengan konten TKDN ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga menjadi concern juga di kami ya, karena saya bekerja sekarang itu yang tadinya supply-nya hanya distributor only, sekarang udah shifting ke manufacturing karena dari sisi pemerintah. Makanya tadi itu ada perubahan strategi. Pemerintah sudah mulai membatasi yang sifatnya import, sehingga terjadilah perubahan strategi. Sekarang kita harus bikin sendiri nih. Nah, yang tadinya saya mungkin levelnya nggak manage the project langsung, yang tadinya sifatnya fasilitasi, supportive, itu bergeser. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa berdosa dan bersalah. PMO itu service approach-nya bisa menjadi variasi. Ya, yang tadinya mungkin hanya memberikan konsultatif pada si level, suatu saat megang project, nggak ada yang salah.
Karena itu tadi melayani. Nah itulah mungkin salah satu ya menurut saya pengalaman saya coba untuk masuk di dalam konteks ini, itu challenge-nya di situ. Bahasa melayani itu ya kita layani dari si level sampai function, bahkan staff pun ya kita layani. Tetapi apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah masih align dengan strategi organisasi yang which is itu adalah PMO customer, yang which is itu ada kaitan dengan customer centric. Nah itu mungkin sedikit saya coba kasih gambaran bahwa saya nggak bisa detail secara item by item, nanti mungkin Bapak Ibu sekarang bosan gitu ya. Jadi intinya adalah si roda flywheel PMO ini ujung-ujungnya adalah tidak akan bisa berhenti karena perkembangan suatu organisasi yang nggak bisa di stop. Ya, sekarang digencarkan juga bahwa mungkin di kami ya tempat saya bekerja, AI itu sudah digencar banget Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya bekerja berkolaborasi dengan AI itu bukan menggantikan, tetapi bagaimana kita bahkan kerja lebih keras lagi ketika kita bekerjanya sifat administratif. Sekarang dari administratif yang sudah dikerjakan oleh AI, kita bisa menjadi decision making, which is itu di strata dari para staff kita di suatu organisasi. Nah, saya sedikit coba untuk terangkan ya karakteristik dari flywheel. Tadi saya bilang butuh momentum awal gerak, tapi begitu sudah gerak selalu kita harus bercontinuous improvement. Nah, saya juga ada yang ketiga di sini, saya coba terangkan bahwa setiap iterasi yang sukses dari siklus pengalaman pelanggan PMO membuat iterasi berikutnya lebih mudah. Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, ketika ada di bagian eksplorasi yang which is di sini tentang membangun awareness building PMO, terus mendengarkan need assessment, keluhan-keluhan dari para customer, ini tuh bukan bergerak lurus seperti ini, bergerak lurus secara linear, tetapi sejatinya di eksplorasi sini, di awareness building ini bisa terjadi berkali-kali, bisa terjadi iterasi. Nah, misal contohnya, waktu itu saya punya pengalaman begitu masuk di PMO di perusahaan saya bergabung sekarang, itu ada sesi yang harus saya jalankan, sesi untuk melakukan presentasi dan sosialisasi kepada si level. Terus di level berikut dari manager level ataupun middle level ke atas. Terus apa itu cukup? Enggak. Terjadi interview tuh one on one. Jadi kita dengerin curhatan dari masing-masing departemen ya. Mereka ada suffering apa kaitan dengan project management. Nah, cara-cara itu tidak cuma sekali saja dan mulus gerak. Tetapi ada kreativitas, ada improvement yang di masing-masing tahapan dari flywheel ini butuh berulang-ulang. Maka ada bahasa nih di sini iterasi. Ya, atau kan kalau misalnya secara garis besarnya mungkin kita udah ada masa di eksplorasi, desain udah deployment nih. Ya, sudah mendeliver layanan-layanan PMO. Bisa lagi balik lagi ke sini, Pak, ke desain. Ternyata layanan yang diberikan oleh PMO masih ada celahnya tuh. Maka balikin lagi kita ngomong desain. Nah, itulah maksudnya iterasi yang terjadi di flywheel tersebut. Nah, supaya lebih menggambarkan, saya coba masuk ke bagian contoh studi kasus. Saya tidak menyebutkan satu perusahaan, tapi saya coba ambil dari sisi gambaran umumnya. Ya. Jadi kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum PMO memberikan layanan kepada customer PMO, maka kita pahami tadi ya Pak, harus mengerti tentang baseline organisasi. Satu, ini contohnya ya, industri spesifik profilnya dia adalah Global Auto Part Corporation yang bergerak di bidang komponen otomotif. Nah, sejatinya ketika PMO mengerti tentang industri spesifik profil, dia tahu kalau kaitan dengan industri otomotif, maka regulasinya akan nyambung kemana? Ke Kemenperin, ke Kementerian Perdagangan, terus dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu akan mempengaruhi bahwa setiap industri itu kita harus comply. Karena setiap proyek yang dijalankan, kita harus juga mengikuti regulasi di mana industri kita berjalan. Ya, jadi ini adalah komponen otomotif. Kedua,
strategi organisasi kayak gimana sih? Oh ternyata organisasi tersebut udah bergerak kepada inovasi produk yang cepat, tapi juga efisiensi operasional pabrik juga dijalankan. Jangan cuma meluncurkan suatu produk yang inovatif, tetapi ujung-ujungnya nggak untung gitu. Ujungnya kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian, efisiensi operasional, berarti kan harus juga dari cost operasional kita juga harus ditekan. Itu dari strategi perusahaan. Kedua, kultur budaya kebetulan sifatnya fungsional dengan unit bisnis yang tersebar di beberapa lokasi pabrik. Ya, jadi unik gitu. Jadi struktural yang ada di lokasi pabrik, kadang-kadang kan suatu perusahaan tuh ada head office-nya, terus ada bagian pabriknya, ya, plan-nya. Nah, itu nanti ada struktur organisasi yang ada di situ. Nah, seberapa dia silo, seberapa dia model-model matriks organisasi itu juga berpengaruh kepada nanti PMO terbentuk. Lantas PMO juga harus melihat kultur dan maturity para customer PMO ini sendiri. Dan kebetulan sini kematangan manajemen proyek rendah hingga sedang, tadi selalu disinggung ya dari sesi Pak Sigit sampai sekarang, maturity customer itu berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh sederhana begini Bapak Ibu sekalian. Ada kita objek namanya mobil Ferrari, ya. Kita coba untuk offering service kepada satu, ya, kepada anak balita, yaitu anak yang di bawah 5 tahun. Bagaimana persepsi tentang Ferrari? Nah, Ferrari yang akan ditawarkan adalah satu Ferrari memang mobil beneran. Yang satu adalah mobil Ferrari ya remote control gitu, mainan. Nah, balita itu anak di bawah 5 tahun tersebut, dia kan kasih option nih, mau yang mobil beneran atau yang mobil remote control. Pasti dia akan milih mobil yang remote control, karena dia sejatinya nyari value yang segera bisa digunakan. Tetapi beda kalau mohon maaf, waktunya habis Mas Yobi. Monggo Oh ya. Oke, sip. Mungkin 1 menit lagi Pak, saya tuntaskan. Ya, sedangkan kalau yang Ferrari beneran mobil itu pasti akan dipilih oleh yang konsumen ataupun customer yang dewasa. Nah, ini yang letak di mana maturity itu hadir dikaitan dengan persepsi bahwa customer maturity itu mempunyai persepsi terhadap service yang diberikan oleh PMO. Mungkin itu, sorry Pak Irfan, mungkin kalau nanti lebih detailnya kita langsung kolaborasi dengan tanya jawab. Thank you Pak Irfan. Terima kasih Mas Yopi. Terima kasih juga Mas Sigit yang sudah menyampaikan pemaparannya. Masing-masing dari narasumber itu baru prolog ya Bapak dan Ibu semuanya, 30 menit ya. Nanti pada saat kita training akan ada satu yang tadi disampaikan oleh Mas Sigit, ada satu lagi yang disampaikan Mas Yopi tadi itu. Namun ada juga satu lagi yang kita bahas, yaitu mengenai risk. Karena itu part of daripada PMO. Kita kan jarang kan, kalau di project management juga ada sih. Kita kalau membaca PMPOK, PMPOK dan PM guideline seperti itu ada risk. Tapi kan kita tidak pernah tahu gimana cara menggunakan dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita training nanti 2,5 hari itu akan mencukupi waktu kita untuk membahas mengenai risk management. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih Mas Yopi yang sudah menyampaikan pemaparannya. Terima kasih juga Mas Sigit. Bapak dan Ibu masih ada kesempatan untuk bertanya melalui chat. Sengaja kita menggunakan chat ini supaya kita tidak riuh rendah ya kalau misalnya kita dibuka voice-nya Bapak dan Ibu semua. Jadi mohon maaf agar supaya kita agak lebih tertib lah seperti itu. Pertanyaan dari Pak Fakhrul Nevada ya, terkait training PMO yang hari ini atau apa ya? Apakah ada sertifikat trainingnya Pak ya? Untuk yang Pak Fakhrul ya, untuk yang training hari ini tidak ada sertifikatnya Pak, baik sertifikat kehadiran maupun sertifikat penyelesaian di dalam kita mengikuti acara hari ini. Acara hari ini kan dari jam 3 sampai jam 5 saja kan, seperti itu. Jadi tidak ada trainingnya.
Tapi untuk yang training tanggal 24, 25 dan 26 Juni pasti ada. Jadi kita ada pretest dan posttest seperti itulah Bapak dan Ibu semuanya untuk melihat completion-nya seperti apa dari Bapak dan Ibu semua. Kita lengkapi di situ. Jadi gitu ya Pak Baru. Demikian juga untuk materi ya. Materi hari ini tidak akan kita bagikan kepada peserta. Jadi memang di luar daripada kebiasaan kita ya. Kalau kita biasanya kan kita membuat lokakarya keinsinyuran dan lain sebagainya, sertifikat dan materi baik materi tertulis maupun materi yang audio gitu kita bagikan dengan membayar uang pengganti untuk itu semua itu 100.000 rupiah. Tapi untuk sekarang tidak ada ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita hanya memberikan short insight lah seperti itu untuk acara kita yang utama di tanggal 24, 25 dan 26 Juni. Jadi tidak ada materi yang dibagikan seperti itu. Tapi pertanyaan akan kita jawab, jangan khawatir Bapak. Terus kemudian ada Pak Muhammad Rifandi ya. Izin bertanya, apakah dasar perbedaan signifikan antara PMP dan PRINS2? Apakah berdasarkan organisasi, owner, konsultan, kontraktor, atau berdasarkan standar internasional yang berbeda? Silakan Mas Sigit menjawab juga ini, megan juga Mas Yobi ya nanti ada waktunya. Silakan Mas Sigit. Dari Muhammad Rifandi, silakan. Ya, walaupun saya belum ambil PRINS2 ya, tapi sebenarnya kalau pernah yang saya pelajari itu perbedaan antara PMP dengan PRINS2. Yang pertama terkait dengan fokus utama. Jadi kalau PMP itu dia lebih memfokuskan kepada si project manajernya, dia akan melakukan apa. Kalau yang PRINS2 memang dia lebih ke projectnya, siapa melakukan apa, secara overall dan terlibat di dalam project. Nah, kemudian yang kedua adalah sifatnya. Kalau di PMP itu deskriptif banget Pak. Jadi ada banyak bahkan ratusan tools dan teknik yang kemudian akan dia coba berikan kepada kita sebagai standar ya untuk mencapai sebuah project management. Nah, kalau itu lebih ke perspektifnya Pak. Jadi dia memberikan step dari A ke Z seperti apa, template-nya juga diberikan gitu ya, dan peran yang pasti di masing-masing dari stakeholders yang ada di dalam project. Kemudian yang ketiga terkait dengan governance-nya Pak. Jadi kalau di PME itu lebih membahas kepada stakeholders, di mana masing-masing itu memberikan pandangan bagaimana mengeksekusi sebuah project. Kemudian kalau dari sisi strukturnya, dia mendefinisikan untuk peran-peran dewan yang ada di dalam project. Misalkan kayak project board, eksekutif, senior, user, dan segala macamnya. Yang terakhir terkait dengan decision making, Pak. Kalau di PMP itu lebih fokus kepada PM-nya, project manager-nya. Dia sebagai project manager, ketika bertemu di kondisi tertentu, di proses ini, kemudian dia harus melakukan apa, itu keputusannya di project manager. Tapi kalau di PRINS2, itu keputusan yang untuk pengambilan keputusannya itu di rise apa? Ke level untuk manage by exception. Ada beberapa yang melihat bahwa itu akan menjadi keputusan di level board-nya. Jadi ada 4 Pak perbedaannya. Di fokus utamanya dari sifatnya deskriptif sama perspektif, kemudian governance-nya sama untuk decision making-nya dari kontennya. Mungkin itu Pak perbedaan signifikan mendasar terkait dengan knowledge yang ada di antara PMP sama PRINS2. Terima kasih Mas Sigit. Jadi itu ya perbedaan PMP dan PRINS. Mungkin dari Mas Yobi ada tambahan, silakan. Insight yang berbeda. Cukup Pak. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya Mas Muhammad Rifandi ya, Insinyur Muhammad Rifandi ya, jawabannya mengenai perbedaan antara PMP dan PRINS2 ya, seperti itu. Lain jelas PMP itu harus ujian gitu aja. Kalau sama PRINS2 juga ujian Pak. Ya, ujian juga ya gitu ya. Bedanya sama SIP itu adalah kalau SIP tidak ada ujian kayak gitu. Di PP, IPM ataupun di PU. Kalau PMP dapat ujian ya Pak dari itu. Oke ya. Iya. Terus kemudian
Bapak atau Ibu Rumainur Ismi ya, ada dapat sertifikat nanti ikutnya? Tidak Pak, jadi mohon maaf tidak ada sertifikat yang kita bagikan hari ini, dan juga tidak ada materi yang kita bagikan pada teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami tawarkan penggantinya yaitu pelatihan tanggal 24, 25, 26 Juni nanti. Ada perbedaan antara biaya anggota PI dan juga non PI seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh MC yaitu Mbak Yola. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, selamat sore dari Ari Yulian Syahdani ya. Selamat sore Pak, izin bertanya, dengan semakin berkembangnya teknologi drone